Universitas Diponegoro kini kembali menyelenggarakan kuliah kerja nyata atau KKN yang merupakan salah satu bentuk implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian masyarakat. Tema KKN Undip tahun ini adalah pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Kerja nyata Universitas Diponegoro Tim 2 tahun akademik 2020-2021 Rabu 30 Juni tahun 2021 dimulai. KKN periode ini merupakan KKN ketiga di masa pandemi COVID-19 dengan penuh keterbatasan. Hal yang paling utama dalam kondisi ini adalah keselamatan dan kesehatan. Saya harapan betul saudara-saudara sekalian untuk berhati-hati betul, laksanakan tugas protokol kesehatan ikut. Selamat berjuang, semoga nanti kembali dalam keadaan sehat dan selamat ya. Moga-moga pandemi COVID ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agung Mulyono, mahasiswa KKN Tim 2 Undip periode 2021 dari jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2018 dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Roro Isyawati. KKN Tim 2 Undip tahun ini dilaksanakan pada tanggal 30 Juni sampai 12 Agustus 2021. Untuk KKN tahun 2021 ini dilakukan secara mandiri di lokasi domisili setiap mahasiswa atau biasa disebut KKN pulang kampung, dengan fokus utama kegiatan yaitu pencegahan COVID-19 dan upaya mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 sesuai dengan bidang keilmuan yang diambil oleh setiap mahasiswa. Untuk tempat lokasi KKN saya sendiri berada di Desa Klegen Wonosari, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kecamatan Klirong merupakan salah satu kecamatan yang berada di sebelah selatan Kabupaten Kebumen. Desa Klegen Wonosari memiliki wilayah dengan luas sebesar 1,97 hektar yang terbagi menjadi 4 RW dan 13 RT. Desa Klegen Wonosari berada di lokasi yang sangat strategis karena terletak di pusat Kecamatan Klirong. Dengan jumlah rumah tangga yang ada di desa sebanyak 553. Di sebelah utara desa ini berbatasan langsung dengan Desa Jatimalang dan Desa Kaliwungu. Di bagian timur berbatasan dengan Desa Bendogarap, Kedungsari, dan Jeruk Agung. Di bagian barat berbatasan dengan Desa Klirong dan Klegen Rejo, dan di bagian selatan berbatasan dengan Desa Klegen Rejo dan Tambak Progaten. Permasalahan yang dihadapi oleh Desa Klegen Wonosari saat ini adalah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 mengharuskan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan aturan mobilisasi seperti PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4. Akibat dari adanya PPKM tersebut tentunya menyebabkan seluruh aspek kehidupan di Desa Klegen Wonosari terkena dampaknya. Dampak yang paling terasa terjadi pada usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Omset penjualan yang didapat dari adanya pandemi COVID-19 ini menurun drastis. Karena sebagian besar UMKM yang ada di Desa Klegen Wonosari masih menggunakan pemasaran secara konvensional atau secara langsung.
Tingginya angka penyebaran COVID-19 di lingkungan Desa Klegen Wonosari diakibatkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada. Banyaknya masyarakat yang lalai dan abai terkait protokol kesehatan menyebabkan angka kasus COVID-19 di Desa Klegen Wonosari masih tinggi. Mayoritas penduduk Desa Klegen Wonosari bekerja sebagai petani dan peternak. Pertanian dengan komoditas utamanya yaitu padi, jagung, dan tanaman palawija. Sedangkan peternakan yaitu sapi dan kambing. Tanahnya yang subur dan lahan pertanian yang luas, apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik, maka dapat meningkatkan perekonomian Desa Klegen Wonosari. Selain unggul dalam sektor pertanian dan peternakan, potensi yang dapat dikembangkan di Desa Klegen Wonosari adalah terkait sektor ekonomi, di mana banyak warga desa yang berwirausaha dalam skala kecil maupun menengah. Wirausaha di Desa Klegen Wonosari banyak dan beragam, mulai dari kerajinan tas dari limbah plastik, kerajinan anyaman bambu, pabrik tahu, catering, dan lain sebagainya. Selain itu, lokasi Desa Klegen Wonosari yang strategis, yaitu berada di pusat Kecamatan Klirong, juga dapat menjadikan Desa Klegen Wonosari menjadi desa yang ramai, sehingga dapat mendukung kegiatan wirausaha warganya. Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, maka program pertama yang saya lakukan adalah edukasi tentang digital marketing kepada UMKM sebagai sarana pemasaran yang baik di era pandemi. Program ini dilaksanakan sebagai solusi terkait masalah pemasaran yang ada di Desa Klegen Wonosari akibat adanya pandemi COVID-19. Pembatasan interaksi dan mobilisasi akibat COVID-19 menyebabkan para pelaku UMKM mengalami penurunan omset penjualan secara drastis. Oleh karena itu, diperlukan alternatif untuk memasarkan dan menjualkan produknya agar tetap bertahan di era pandemi seperti saat ini. Media output yang digunakan dalam pelaksanaan program ini adalah berupa buklet terkait panduan penjualan menggunakan Tokopedia. Kemudian buklet yang telah dijilid diberikan kepada Ibu Suwarti. Selain sosialisasi dan edukasi, saya juga membantu membuatkan toko di e-commerce dan memasarkan produknya. Harapannya dengan program ini, maka pelaku usaha dapat memasarkan produknya secara lebih luas dan dalam waktu yang panjang. Kemudian program kedua yang saya lakukan adalah edukasi mengenai pentingnya protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Program ini dibuat untuk mengatasi masalah terkait rendahnya kesadaran akan protokol kesehatan oleh sebagian besar warga di Desa Klegen Wonosari, di mana masih ada warga yang berpergian keluar rumah tanpa memakai masker dan protokol kesehatan yang benar. Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi mengenai pentingnya protokol kesehatan di Desa Klegen Wonosari. Pemasangan poster juga dilakukan di titik-titik yang strategis yang sering dilalui oleh warga desa. Selain itu, saya juga membagikan masker dan hand sanitizer kepada masyarakat yang masih abai terkait protokol kesehatan. Pandemi COVID-19 juga menjadi masalah bagi Desa Klegen Wonosari. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Tugas COVID-19 Desa Klegen Wonosari untuk mengurangi penyebaran dari virus COVID-19. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Satgas COVID-19 Desa Klegen Wonosari dengan dibantu mahasiswa KKN Undip seperti melakukan kegiatan sosialisasi tentang protokol kesehatan dan bagi-bagi masker di pasar secara berkala. Kemudian kegiatan penyemprotan disinfektan kepada rumah warga yang terpapar COVID-19 dengan tetap menaati protokol kesehatan.
Bantuan sembako juga dilakukan secara berkala kepada keluarga yang sedang melakukan isolasi mandiri. Dan pelaksanaan vaksinasi yang sudah kali kedua dilaksanakan di Balai Desa Klegen Wonosari. Besar harapannya angka kasus COVID-19 dapat menurun dan kita dapat beraktivitas secara normal seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Budi Santoso, Kepala Desa Wonosari, yang kebetulan pada waktu ini ada kegiatan KKN dari Universitas Diponegoro Semarang. Adapun program KKN seperti kita ketahui bahwa merupakan salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang tercantum dalam Piagam Mapel ini. Untuk itu kami sangat-sangat mengharapkan apa yang diprogramkan oleh anak-anak pembawa surat cinta di desa kami akan membawa perubahan yang lebih baik. Nah, selanjutnya kami atas nama warga masyarakat desa Klegen Wonosari dan pemerintah desa sangat-sangatlah sekali lagi mengucapkan terima kasih. Dan saya juga berpesan kepada anak-anakku mahasiswa KKN ini sekaligus pengabdian masyarakat dan sekaligus juga sebagai bentuk kajian daripada adik-adik atau anak-anak mahasiswa untuk ini, sehingga nantinya setelah lulus kuliah nanti akan bisa menyelesaikan dengan dunia kerja yang notabene itu nanti banyak perubahan masyarakat. Terima kasih. Itulah yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf apabila kami telah menyampaikan yang tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari Bank Sampah Sehat RT RW 3 Desa Wonosari. Beliau ini adalah pengurus-pengurusnya. Ya, kami berdiri sejak tahun 2018 tentang mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang hadir ke sini, ya kami mengucapkan terima kasih karena sangat membantu dalam artian gelem megawe nggak cuma melihat tok terus foto-foto, tidak, tapi tadi benar-benar ikut membantu kami mulai dari awal penimbangan sampai pemilihan dan pengangkutan. Demikian saya rasa cukup bagus. Ya, harapan kami ya nanti ketika kembali ke masyarakat mungkin tentang pengolahan sampah juga bisa diterapkan di masyarakat masing-masing, karena saya juga berawal dari dulu kuliah di UNDIP juga, saya berusaha untuk mengajak ini ibu-ibu yang cantik-cantik dan luar biasa, alhamdulillah bisa dengan jangan menunggu uluran tangan dari pemerintah, tapi kita sendiri yang harus mau berusaha sendiri untuk membangun kesadaran pengolahan sampah di masyarakat.